Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Monica Hanihanjaya. Saya mahasiswa Universitas Mercu Buana, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen. Adapun presentasi online, ini saya tujukan untuk memenuhi salah satu tugas besar 2 bahasa Indonesia. Di sini, saya akan memaparkan presentasi online mengenai bahasa Indonesia dalam pembangunan bangsa dan berikut adalah penjelasannya. Latar belakang. Bahasa mempunyai fungsi-fungsi tertentu yang digunakan berdasarkan kebutuhan seseorang. Karena dengan menggunakan bahasa, seseorang juga dapat mengekspresikan dirinya. Fungsi bahasa sangat beragam. Bahasa digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi. Selain itu, bahasa juga digunakan sebagai alat untuk mengadakan integrasi dan beradaptasi sosial dalam lingkungan. Bahasa adalah alat komunikasi bagi manusia, baik secara lisan maupun tulisan. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, bahasa memang sangat penting digunakan, karena bahasa merupakan simbol yang dihasilkan menjadi alat ucap yang biasa digunakan oleh sesama masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Hampir semua aktivitas menggunakan bahasa. Bahasa juga dapat diartikan sebuah simbol atau lambang bunyi yang berfungsi sebagai alat komunikasi antara individu. Di lingkup kecil dan keluarga, masyarakat kita menggunakan bahasa daerah untuk berkomunikasi, dan lingkup yang luas dan bersifat resmi digunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Kira-kira apa ya fungsi bahasa Indonesia dalam pembangunan bangsa? Mengapa bahasa Indonesia berperan penting dalam pembangunan bangsa? Dan apa sih pentingnya bahasa Indonesia dalam pembangunan bangsa di bidang pendidikan? Mari kita bahas selanjutnya. Pembahasan yang pertama mengenai fungsi bahasa. Fungsi bahasa Indonesia sudah dibekukan. Pembekuan ini terjadi sejak dilaksanakannya Seminar Nasional Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah di Jakarta tahun 1975. Berdasarkan hasil seminar itu disebutkan, maka bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa nasional secara resmi dimulai tahun 1928, yaitu sejak Sumpah Pemuda. Sejak itulah bahasa Indonesia diakui sebagai bahasa nasional oleh seluruh bangsa Indonesia. Dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia mempunyai 4 fungsi, yaitu 1. Sebagai lambang kebanggaan kebangsaan. 2. Sebagai lambang identitas nasional. 3. Sebagai alat menghubung antar warga, antar daerah, dan antar budaya. 4. Sebagai alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Selain sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia juga sebagai bahasa negara. Dalam kedudukannya, sebagai bahasa negara secara resmi dimulai pada tahun 1945. Bahasa Indonesia sebagai bahasa negara, artinya bahasa Indonesia harus digunakan oleh seluruh masyarakat Indonesia dalam situasi formal yang berhubungan dengan masalah kenegaraan. Sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia juga mempunyai 4 fungsi, yaitu 1. Sebagai bahasa resmi Indonesia. 2. Sebagai bahasa pengantar pendidikan. 3. Sebagai alat komunikasi. 4. Alat pengembang kebudayaan iptek. Keempat fungsi itu harus dilaksanakan, sebab minimal 4 fungsi itulah memang sebagai ciri penanda bahwa suatu bahasa dapat dikatakan berkedudukan sebagai bahasa negara. Pemakaian pertama yang membuktikan bahwa bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi kenegaraan ialah digunakannya bahasa Indonesia dalam naskah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia 1945. Mulai saat itu, dipakailah bahasa Indonesia dalam segala upacara, peristiwa, dan kegiatan kenegaraan baik dalam bentuk lisan maupun tulisan. Keputusan-keputusan, dokumen-dokumen, dan surat-surat resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah dan lembaga-lembaganya dituliskan di dalam bahasa Indonesia. Pidato-pidato atas nama pemerintah atau dalam rangka menunaikan tugas pemerintahan diucapkan dan dituliskan dalam bahasa Indonesia. Sebagai bahasa resmi,
Bahasa Indonesia dipakai sebagai bahasa pengantar di lembaga-lembaga pendidikan, mulai dari taman kanak-kanak sampai dengan perguruan tinggi. Pembahasan kedua mengenai peran bahasa Indonesia dalam pembangunan bangsa. Pada hakikatnya, pembangunan nasional dirumuskan sebagai pembangunan masyarakat Indonesia, seluruhnya dan seutuhnya dengan Pancasila sebagai dasar, tujuan dan pedomannya, dan bertujuan seutuhnya untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur dalam berbagai aspek. Pembangunan ini dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan dalam jangka panjang hingga tercapai tujuan yang diinginkan. Sumpah Pemuda merupakan salah satu bukti historis bahwa para pemuda Indonesia telah mencoba melakukan sesuatu yang terbaik demi mewujudkan kesatuan di negara ini, yaitu Negara Kesatuan Indonesia. Salah satunya seperti yang telah disampaikan dalam Sumpah Pemuda tersebut. Pernyataan sikap bertanah air satu, tanah air Indonesia, berbangsa satu, bangsa Indonesia, dan menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Dalam Kongres Pemuda 28 Oktober 1928 merupakan perwujudan politik bangsa Indonesia yang menempatkan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia telah menyatukan berbagai lapisan masyarakat ke dalam kesatuan bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia mencapai puncak perjuangan politik sejalan dengan perjuangan politik bangsa Indonesia dalam mencapai kemerdekaan pada tahun 1945. Peran bahasa Indonesia dan bahasa daerah semakin penting di dalam era otonomi daerah. Penyelenggaraan otonomi daerah yang dilaksanakan dengan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat akan mendorong dan menumbuhkan prakarsa dan kreativitas daerah. Hal ini tercermin dari wewenang-kewenangan yang telah diserahkan ke daerah dalam wujud otonomi yang luas, nyata, dan tanggung jawab. Dengan prinsip tersebut diharapkan dapat mengselarasikan pencapaian tujuan yang telah direncanakan dalam pembangunan masyarakat. Pembahasan ketiga mengenai pentingnya bahasa Indonesia dalam pembangunan bangsa di bidang pendidikan. Mengenai penjelasan tentang fungsi bahasa Indonesia sebagai pengantar dalam pendidikan, bahwasannya kedudukan bahasa dibuktikan dengan pemakaian bahasa Indonesia sebagai pengantar pendidikan dari taman kanak-kanak, maka materi pelajaran yang terbentuk media cetak juga harus berbahasa Indonesia. Hal ini dapat dilakukan dengan cara menerjemahkan buku-buku yang berbahasa asing atau menyusunnya sendiri. Karena dengan cara ini akan sangat membantu dalam meningkatkan pengembangan bahasa Indonesia sebagai bahasa ilmu dan teknologi atau IPTEK. Mengenai tentang bahasa Indonesia sebagai pengantar dalam dunia pendidikan di sebuah negara memerlukan sebuah bahasa yang seragam, sehingga kelangsungan pendidikan tidak terganggu. Pemakaian lebih dari satu bahasa dalam pendidikan mengganggu keefektifan pendidikan, sehingga dengan sebuah keseragaman bahasa itu dapat menjadikan lebih hemat biaya pendidikan. Selain itu juga, peserta didik dari tempat yang berbeda dapat saling berhubungan. Kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara telah menempatkan bahasa Indonesia sebagai bahasa ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni atau IPTEK. IPTEK berkembang terus sejalan dengan perkembangan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia. Perkembangan IPTEK yang didukung oleh perkembangan teknologi komunikasi dan informasi seperti internet, email, e-bisnis, e-commerce, TV edukasi, dan lain-lain, melaju dengan pesat terutama memasuki abad ke-21 sekarang. Jadi dapat disimpulkan bahwa fungsi bahasa Indonesia dalam pembangunan bangsa yakni sebagai perisai pemersatu yang belum pernah dijadikan sumber permasalahan oleh masyarakat pemakainya yang berasal dari berbagai ragam suku daerah. Bahasa Indonesia berperan penting dalam pembangunan bangsa karena bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi kenegaraan yang berperan penting dalam memajukan pembangunan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan yang akhirnya mendorong kemajuan dalam berbagai aspek kehidupan dalam pembangunan bangsa. Dan marilah kita sama-sama menjaga bahasa Indonesia
agar menjadi bahasa yang dapat mempersatukan berbagai kelompok masyarakat dengan melakukan pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia agar tercapainya pemakaian yang cermat, tepat, dan efisien. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.